Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan pencerahan bagaimana kita entry data dengan efektif dan efisien dengan validasi sehingga tidak terjadi nomor kembar. Seperti apa yang sudah pernah kita buat di dalam video sebelumnya, namun kita akan kreasikan untuk entry data yang nanti akan diekspor ke data Microsoft Excel. Nah, seperti apa kita rancang terlebih dahulu di Microsoft Excel-nya. Namun sekaligus kita juga akan mengaktifkan 3 lembar kerja, yaitu lembar kerja Microsoft Excel itu sendiri, kemudian lembar kerja CMD yang diwakili oleh DOSBox, dan untuk editornya nanti menggunakan Notepad. Mari kita kerjakan bersama-sama saja ya. Yuk. Ya, ini sudah di hadapan kita ada 3 lembar kerja. Itu ini Microsoft Excel-nya. Kemudian DOSBox-nya dan sekaligus Notepad-nya. Sebentar ya, saya ulangi aja, ini ada sedikit gangguan. Jadi kita siapkan Notepad, kemudian Microsoft Excel, dan juga DOSBox. Ya, ini sudah 3 ya. Kita mulai saja. Jadi gini, di dalam Microsoft Excel kita membutuhkan misalnya di sini kode registrasi. Ini akan diisi secara otomatis. Nah, di dalam Microsoft Excel asumsinya yang mengoperasikan Excel kita nanti adalah operator yang hanya bisanya entry saja, jadi dia tidak mengenal Microsoft Excel. Kemudian di sini ada nama lengkap, ya, kode registrasi, nama lengkap, dan satu lagi anggap saja honor misalnya. Nah, 3 saja ya, 3 saja. Maka kita bisa memanfaatkan apa yang pernah kita pelajari di dalam kesempatan yang lalu, yaitu yang pertama kali kita akan, ini saya restore ya supaya nanti bisa dilihat dari beberapa titik ya. Ini untuk kita pedomani ya. Nah, kita masuk ke DOSBox, kita konekkan dengan mount ke D2 Clipper. Kita masuk ke Clipper, kita buat database-nya. Nah, database-nya kita create, nama filenya sesuaikan saja dengan rancangan dari Excel kita. Kebetulan di Microsoft Excel saya kasih contohnya 3, nanti Anda bisa buat lebih. Di sini kita kasih nama honor. Feed name yang pertama kita kasih nama KDREC. Ya, KDREC. Karakter kita kasih tanggal, bulan, tahun. Ya, ini sebetulnya kode registrasi bisa menggunakan kode otomatis atau mengambil tanggal atau mengambil gabungan tanggal dan jam seperti beberapa video yang lalu. Kalau misalnya kita memanfaatkan gabungan antara tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, ya, berarti 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 2 digit tahun, 2 digit jam, 2 digit menit, dan 2 digit detik, maka lebarnya 12. Bertipe karakter. Kemudian nama karakter kita kasih 25 maksimal, dan honornya kita kasih numerik karena dia rupiah,
maksimal kasih, kalau dia dalam honornya itu jutaan, misalnya maksimal 9 juta, berarti kita kasih 10 karena satu digit untuk angka pertama dan juta 6. Jadi 7 ya. 7 cukup, 7 tanpa desimal. Sudah selesai. Nah, sebelum kita membuat programnya ya, sebenarnya kita bisa cek di .prom ya. Kita input data no, kita jawab no. Nah, kita ulang sedikit ya. Di kodenya nanti kita bisa set date ital, set century on, atau ya century nggak usah lah ya, karena cukup itu. Kemudian ya sudah, kalau kita punya variabel misalnya tanggal sama dengan date kurung bak kurung tutup, nah isinya itu. Nah kemudian C tanggal sama dengan DTOC dari tanggal, sama isinya, tapi yang atas bersifat date, yang bawah bersifat karakter. Jam sama dengan, atau jamnya gitu ya, kan nanti jam ada sendiri sih. Jamnya sama dengan time kurung buka kurung tutup. Nah sekarang kita akan gabung, misalnya TGL sama dengan, kita bisa menggunakan left dari C tanggal, koma 2 gitu. BLN sama dengan subs ya. Subs itu kalau di Excel mirip dengan sama ya. Kalau di Excel pakainya mid ya. Jadi sini subs dari C tanggal mulai urutan ke 10 ke-4 ya, sebanyak 2. Jadi sini nanti akan muncul 01 gitu. Sedangkan THN sama dengan, boleh langsung right dari C tanggal, 2 munculnya 23. Oh ini ada kesalahan di mana? THN sama dengan RIGHT dari, oh kurang L, mohon maaf, C tanggal, koma 2 gitu. Nah demikian juga untuk jam. Jam ini walaupun tipe numerik, sebetulnya dia otomatis juga diakui sebagai karakter ya, sehingga jam sama dengan left dari jamnya, koma 2. Oh ini salah ketik lagi ya, jam sama dengan left dari jamnya, koma 2, dan seterusnya. Langsung kita buat source code-nya melalui Notepad, yaitu editor bawaannya Windows ini. Hasilnya saya minimize terlebih dulu. Nah biasa kita setting ya, tetapi kalau mau mengadopsi boleh ya, kita open source code yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Itu yang namanya apa ini, yang PRG apa ya waktu itu, ini mungkin ya Mas beli ya, coba ya, ini sudah beberapa waktu yang lalu, jadi kemungkinan, nah ini di sini, ini bisa kita adopsi sebetulnya. Ini bisa kita adopsi, kita langsung file save aja ya, file save as, kita kasih nama honor n honor ya, n honor .prg, ini all file. N ini saya ambil dari kata entry ya, entry atau MAS juga boleh, karena maksimal kan 8 huruf ya, honor 5 en underscore boleh ya. Oke, simpan.
Nah, kita adopsi nama database-nya tentu bukan bukan beli ya, tetapi adalah honor. Nah, kita betulkan. Dari sini honor. Oke, gitu. Ini sama entry data honor misalnya. Ini sudah diambil semua ini. Ya, kita tinggal adaptasikan dengan struktur yang terbaru. Ya, jadi sampai sini sama dengan yang kita pernah buat sebelumnya. Ini tadi sama ya, sama persis. Nah, recording sama persis, ini sama persis. Ya, ini sama persis. Nah, di sini kalau kata nomor unik di Excel-nya tadi kan namanya kode registrasi ya, kita sesuaikan aja. Di sini kita kasih judul kode regis gitu, tidak apa-apa. Namanya kode registrasi. Kemudian ini nama penerima atau nama gitu aja ya. Nama. Terus jumlah honornya berapa? Sehingga untuk harga dan keterangan ini kita nggak butuh, kita hapus. Kita delete saja. Udah selesai. Kemudian kita cek ini bukan get nmbrg. Di sini kan nmbrg kita ganti ya, Ctrl H, hati-hati. nmbrg kita ganti kd_reg. Kemudian kita boleh replace all, enggak apa-apa. Lalu kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek ini sama. Nah, di si v jumlah itu jadi v honor. Atau enggak perlu ya, v jumlah kita hapus saja, sementara boleh kasih bintang aja. V harga jadi v honor. Jadi kita boleh, kalau mau menghapus juga boleh langsung ya, biar nggak bercaknya terlalu banyak. Kemudian kita kontrol lagi, harga menjadi honor, replace all. Udah selesai. Kemudian kita cek lagi, lalu nama nama ini tadi, atau kalau kita butuh ya, kode reg ini sebetulnya kan otomatis ya. Jadi ini bukan v kode reg tapi v nama gitu. Karena kode reg sudah jadi ya, kita undo aja beberapa kali, kita ulangi dari awal. Ini tentang ketelitian kita. Tetapi kalau mau agak lebih teliti, saya kira Anda bisa nah ini asli, ini masih dia sudah nggak mau di undo ya. Proses sudah nggak mau ya, sudah kita cek satu-satu kalau begitu ya. Memang sebaiknya memang kita harus membuat dari awal, itu lebih nyaman dan aman ya. Oke, jadi ini sama sampai di sini, ini sama, ini kode reg sama. Kode reg ini kan sudah recording itu, jadinya kode reg kita ganti aja menjadi kode reg menjadi nama gitu, replace all. Udah selesai. Kita buat lagi, cek lagi. Nama space 25 sama ya. Nah, harga ini kita ganti honor ya.
harga kita ganti honor. Udah selesai. Oke, ini oke. Keterangan nggak perlu, kita hapus saja. Keterangan tidak perlu. Kode registrasi, nama, nah, jumlah enggak masalah, kata-kata jumlah, tapi nanti maksudnya honor. Get nama, ini sama, nah, jumlah nggak perlu, jumlah tidak perlu, hapus, variabel yang di atas sudah dihapus, jumlah posisi barisnya aja yang dirubah, itu nama 8, kemudian jumlah itu 9. 9. Lalu keterangan nggak perlu, kita hapus. Lalu apa yang blank di sini? Kode unik itu bukan kode unik, tetapi norek. Jadi kode unik kita ubah menjadi kadirek. Nama WP nama, jumlahnya nggak perlu kita hapus. Honor WP honor, keterangan nggak perlu, selesai. Ya, secara garis besar sudah tampak benar ya, tetapi tetap harus dicek apakah rekodnya bertambah atau tidak. Kita simpan. Kita coba di sini. Kita coba di sini. Do and honor. Do and honor. Nah, ini namanya misalnya Susanto Hidayat. Honornya anggap aja 9.200.000 atau 9.500.000. Enter. Nah, ini sudah kerekam, berarti aman. Berikutnya silahkan diketik nama-nama yang umum aja ya. Misalnya saya ketik langsung Ali, honornya 350.000. Enter. Satu lagi Budi, honornya 75.000. Enter. Enter lagi, berarti program sudah benar. Buktinya kita cek di sini sudah ada 3 record. Lalu kita lihat isinya sudah betul. Nah, inilah yang kita serahkan kepada operator Excel kita. Tapi ini harus ditutup. Honor ini harus ditutup dengan perintah quit. Karena exit ya. Karena nanti kalau tidak akan terjadi crash di sini. Ya, kita cek. Ini nanti adalah isi dari yang kita masukkan nanti di sini. Nah, lalu caranya begini. Perlu Anda ketahui bahwa selama ini siapapun yang menggunakan Microsoft Excel waktu open file atau save file itu tidak pernah mencermati tipe dari filenya. Sehingga kalau kita atau begini ya, biasanya langsung diketikkan nama file dan juga sekaligus foldernya. Padahal kalau mau lengkap ya, di sini tipenya dipilih. Ini kan tulisannya all file Excel. Nah, ini open file ya. Open file bukan all file Excel, tapi kita boleh pilih salah satunya database file begitu. Ya, ini database file kita klik, lalu arahkan ke folder di mana data yang kita enter tadi berada, yaitu di Clipper. Sekaligus ini saya ingin menunjukkan bahwa Clipper itu masih eksis gitu loh. Buktinya ini diakui oleh Microsoft Excel, ini kan honor database. Nah, inilah yang kita masukkan tadi. Ini kan yang kita masukkan tadi, begitu maksudnya. Sehingga operator tinggal copy ya, di copy, di paste di data milik dia, yaitu yang data yang ini tadi, di paste di sini. Semacam itu. Paham? Harus paham. Nah, ini sudah menjadi miliknya si operator itu.
Nah, kebetulan dalam contoh ini hanya 3 record. Bayangkan aja kalau recordnya itu banyak, pasti operator akan sangat bantu. Demikian yang bisa saya sampaikan, namun sekali lagi saya ingin menyimpulkan bahwa eh, Clipper itu tetap relevan sepanjang zaman, sampai kapanpun. Yakin dan percayalah, karena bahasa pemrograman Clipper ini dirilis sekitar tahun 80-an, sudah 30 tahun lebih ya, hampir ya sudah 43 tahunan ya, tapi masih tetap eksis. Sehingga Anda tidak perlu meragukan eksistensi dari bahasa pemrograman Clipper. Ya. Tapi sekali lagi saya berjanji, sudah jadi di dalam waktu yang tidak begitu lama lagi akan saya berikan tutorial bahasa programming Python. Kalau Anda baca Python juga boleh, karena ternyata Python itu juga dirilis tahun 80-an juga. Satu angkatan dengan Clipper. Hanya perbedaannya perusahaan dari Clipper yang namanya Aston Tate itu sudah bubar. Lalu dibeli oleh satu perusahaan juga bubar sehingga tidak dikembangkan. Sementara perusahaan Python itu sampai sekarang masih tetap eksis, berkembang. Dari Python 1.0, 1.1 sampai 1.7 misalnya, terus 2.0, 2.2 dan seterusnya sampai terakhir yang bisa saya pantau sampai Python atau Python 3.8. Kemungkinan sudah ada 3.9 sedang diuji cobakan. Ini sangat dekat ya itu. Sehingga Anda jangan meragukan bahasa programming Clipper karena prinsipnya sama ya. Ada pengulangan do while, ada proses for atau yang lain itu nanti sama. Kalau Anda mengikuti dengan apa serius apa yang saya berikan di video-video saya, yakin dan percaya Anda pasti akan menjadi programmer Python yang handal. Tunggu aja tanggal main. Kalau Anda terkesan dengan video yang saya sampaikan ini, silahkan like dan share supaya banyak orang tercerahkan, terinspirasi. Sehingga dengan demikian, siapapun akan menjadi kompeten, ya. Karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.